Iya, sudah jam 7. Gak kerasa nih sudah jam 7. Ya tentunya seperti yang saya bilang tadi, kita akan terhubung dengan Bapak Purnomo dari Gria Hipnoterapi Malang yang akan menjelaskan banyak hal hari ini ya. Tentunya waktu dan tempat saya akan persilahkan kepada Bapak Purnomo. Selamat malam Pak Purnomo, apa kabar malam ini? Selamat malam Mas Irwan, baik. Gimana? Apa kabar malam ini, sehat ya? Sehat terus. Puji Tuhan, harus sehat Pak nih. Karena apa ya, kalau gini kan tuntutannya harus sehat ya. Oh iya, sekarang kesehatan begitu mahalnya sekarang. Mahal banget. Ya hari ini kan sesuai tadi yang saya share ini, pondasi utama kesuksesan anak di masa depan. Wah, ini artinya apa sih Pak? Ini langsung to the point aja, karena pendengar sudah pada tahu nih, sudah pada kenal sama Pak Purnomo. Bahkan ada yang menunggu-nunggu nih kapan nih Pak Purnomo akan talk show lagi. Dan hari ini ada kesempatan ya untuk ketemu lagi dengan Bapak Purnomo. Tentunya tema malam ini bagaimana ya pondasi utama kesuksesan anak di masa depan, itu artinya apa Pak? Oke, ya selamat malam buat sobat blessing semuanya dimanapun Anda berada. Ya, tema pada malam hari memang adalah bagian dari materi parenting sebenarnya kan. Cuma lebih dikhususkan untuk memberikan kesadaran bagi para orang tua yang pastinya lah mereka juga menginginkan bahwa anak-anaknya nanti suatu saat di masa depan akan sukses. Pasti demikian Mas Irwan ya. Oke. Ya betul-betul. Kesuksesan itu sendiri kan sesuatu hal yang wajar yang memang diharapkan oleh setiap orang tua gitu loh. Cuman kami kadang prihatin gitu loh, bahwa masih banyak orang tua yang tanda petik ya keliru gitu di dalam menyiapkan pondasi utama bagi kesuksesan anak di masa depan. Jadi kami ingin berbagi suatu hal yang cukup penting menurut kami. Ini adalah salah satu bagian materi parenting yang benar-benar penting. Karena apa? Persiapannya memang ya ketika anak-anak masih kecil gitu kan. Ya, ketika nanti anak-anak sudah remaja, sudah besar, rasanya pondasi kesuksesannya semakin apa ya? Semakin terlambat kalau tidak dipersiapkan dari awal begitu. Nah, dan itu tidak mungkin diulangi lagi gitu kan. Anak-anak ya sudah sekali bertumbuh ya sudah bertumbuh gitu kan. Sama dengan pondasi, kalau kita membuat seperti bangunan rumah atau bangunan gedung gitu kan, pasti pondasinya yang dikerjakan di awal gitu kan. Nggak mungkin pondasi itu terjadi waktu anak itu dewasa. Nggak mungkin kan. Pasti ketika anak-anak masih kecil gitu ya. Ya kan, kalau kita membangun suatu rumah, nggak mungkin kan kita membangun temboknya dulu sementara pondasinya terakhir kan nggak mungkin. Pasti di awal. Gitu. Jadi namanya pondasi pasti dikerjakan di awal. Lah di awal pertumbuhan anak itu kapan? Ya ketika anak baru lahir sampai ya sekitar usia 6 tahun, maksimal usia 12-13 tahun. Nah, di sana pondasi itu sudah benar-benar harus sudah terpasang dengan baik. Betul, ya. Nanti masalah orang tua akan memberikan atau membentuk anak itu nanti menjadi suatu bangunan yang seperti apa selama pondasinya sudah kuat, itu terserah setiap orang tua. Tetapi kalau pondasinya sendiri di usia 0 sampai 6 atau ya kita perlebar 0 sampai 12 tahun lah. Ketika pondasi itu sudah keliru atau sudah lemah sekali, apapun model bangunan Anda ketika membuat anak itu lebih berkembang lagi di masa depannya, kesuksesan akan sulit, selalu gagal, selalu ambruk. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. Nah, itu filosofinya di sana. Kenapa kok tema malam hari ini begitu penting untuk orang tua? Karena memang kita bicara tentang sesuatu yang sangat esensial bagi seorang anak di masa depan, yaitu pondasi utama. Nah, itu dasar pemikiran mengapa tema malam hari ini begitu pentingnya Mas Irwan. Mempersiapkan sejak dini ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi apa namanya, kalau mengenai pondasi ya, kalau kita tahu bahwa sebenarnya pondasi ini kalau bangunan itu kan meneruskan pondasi itu ya. Dan sedangkan kalau misalnya tanpa pondasi, rumah itu nggak akan pernah kuat Pak, mesti roboh begitu ya. Betul. Iya. Lalu bagaimana sih orang tua ini dalam menyiapkan masa depan anak-anaknya ini Pak? Mesti ini orang-orang sobat-sobat blessing juga bertanya nih. Ya, terus apa yang harus saya lakukan nih ya? Bagaimana saya menyiapkan masa depan anak-anak saya begitu? Ya mungkin ini pertanyaan mewakili orang-orang tua yang saat ini mungkin sedang mendengarkan Pak.
Oke, ya. Setiap orang tua pasti berharap anaknya sukses. Iya, betul. Pastilah. Pasti semuanya berharap demikian. Ada 2 pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh orang tua lebih dahulu. Yang pertama, sukses seperti apa yang ingin dicapai oleh anak? Yang kedua, apa hal paling penting yang perlu disiapkan untuk meraih sukses itu sendiri gitu. Jadi harus tahu apa hal yang paling penting untuk dipersiapkannya gitu. Jangan cuma hanya fokus dengan pertanyaan pertama bahwa sukses seperti apa. Oh, anak saya pengennya nanti begini. Tetapi orang tua tidak menyiapkan, dan atau kalau menyiapkan pun juga ternyata cara menyiapkannya keliru gitu loh. Nah, kemudian kita melihat realita yang pada saat ini Mas Ivan, bahwa dunia itu begitu cepatnya berubah. Iya, betul. Perubahan itu begitu cepat sekali lah. Saya masih ingat ketika masih dunianya apa itu, handphonenya yang modelnya itu QWERTY gitu ya, yang layarnya masih belum berwarna, hanya bisa SMS sama telepon begitu. Kita nggak pernah membayangkan kalau ternyata mungkin 15 tahun kemudian handphone sudah seperti sekarang ini begitu. Kita nggak pernah bayangkan bahwa internet ternyata merubah dunia begitu luar biasa. Nah, dengan perkembangan demikian, otomatis ekspektasi orang tua pasti akan berubah juga. Kesuksesan anak saya pasti akan berubah. Kalau dulu mungkin seperti ini, sekarang pasti udah berbeda lagi. Betul. Dan ini membuat orang tua tuh bingung, semakin bingung dalam menyiapkan anak untuk sukses masa depannya nanti. Nah, secara umum biasanya apa yang dilakukan oleh orang tua dalam menyiapkan masa depan anak? Pasti jawabannya sama, yaitu pendidikan. Iya kan, pendidikan pasti nomor 1. Itu yang menjadi jawaban setiap orang tua ketika ditanya bagaimana atau apa yang Bapak Ibu siapkan bagi anak-anaknya di masa depan. Jawabannya pasti pendidikan. Itu pendidikan. Masalahnya, apakah pendidikan yang saat ini anak jalani itu benar-benar mampu menyiapkan mereka untuk sukses di masa depan atau tidak? Silakan orang tua menjawab. Apakah orang tua yakin bahwa pendidikan yang mereka siapkan bagi anak-anaknya itu benar-benar mampu memberikan jaminan bahwa anak-anak itu nanti akan sukses di masa depan melalui pendidikan yang disiapkan itu? Kalau saya mengatakan secara pribadi, belum tentu. Belum tentu pendidikan itu yang kita siapkan saat ini bagi anak-anak itu menjamin kesuksesan anak-anak di masa depan. Belum tentu menjamin. Mas Ivan, ada 3 pendidikan sebenarnya. Iya Pak, apa itu Pak? Yang pertama pendidikan yang sifatnya formal. Oke? Formal ini ya yang kita kenal saat ini, bahwa pendidikan itu dilakukan dalam bentuk sekolah, ada gedungnya, ada guru, ada kurikulum dan lain sebagainya. Itu namanya pendidikan formal. Dari mulai playgroup sampai perguruan tinggi. Yang kedua adalah pendidikan yang non formal. Nah, non formal ini kita kenal dengan yang namanya kursus, les begitu kan. Pelatihan-pelatihan itu adalah pendidikan non formal. Sedangkan yang ketiga dan yang ini yang paling penting adalah pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah pendidikan yang diterima oleh anak dari keluarga atau lingkungan yang pertama kali dia kenal ketika dia lahir ke dunia ini. Justru pendidikan informal inilah pendidikan yang paling utama, dan inilah yang menjadi pondasi utama di dalam orang tua menyiapkan kesuksesan anak di masa depan. Dan ini yang sering kali dilupakan atau dianggap bukan sesuatu yang penting bagi orang tua kan. Orang tua selalu memandang bahwa pendidikan formal itu yang paling penting. Pokoknya kalau playgroup sampai perguruan tingginya sukses semua, jadi juara kelas terus atau 10 besar, pasti ada jaminan mereka akan hidup sukses. Padahal belum tentu. Saya katakan belum tentu. Belum tentu. Itu semuanya tergantung dengan bagaimana pendidikan informal yang diterima oleh anak ketika mereka masih kecil. Dan pendidikan itu diberikan oleh orang tua sendiri ketika anak masih ada di rumah. Di usia berapa? Ya usia 0 sampai 6 tahun itu yang paling penting. Meskipun kadang-kadang di usia 4 tahun anak sudah mulai sekolah, tetapi tetap bahwa yang paling dominan pasti yang dia terima dari kedua orang tuanya dan orang-orang di lingkungan rumah, dari kakaknya, dari eyangnya atau dari tantenya yang memberikan pengaruh kepada anak itu sendiri. Itu yang namanya pendidikan informal, dan itu yang sebenarnya paling penting harus diterima oleh anak, dan itu yang menjadi awal mula fondasi kesuksesan anak di masa depan.
Informal ya. Jadi pendidikan dari keluarga ya Pak ya. Betul sekali. Dari keluarga itu yang harus diawali, dan pendidikan informal dari keluarga ini secara tidak langsung mempengaruhi sekali pendidikan formal di anak. Pasti mempengaruhi sekali. Banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan ketika dia belajar atau sekolah di pendidikan formal, mungkin di SD atau di SMP. Ketika mereka mengalami kesulitan, hampir sebagian besar permasalahan ataupun akar masalahnya itu adalah masalah dari keluarga. Gitu. Adanya hidup anak yang mungkin kurang nyaman di dalam keluarganya, interaksi dengan orang tua yang kurang baik, komunikasi yang kurang baik, dan yang paling utama yang pernah saya singgung di talkshow sebelumnya, bahwa kebutuhan mental anak itu tidak terpenuhi, pasti mempengaruhi anak ketika menjalani sekolah formalnya dia. Banyak kasus yang ditemui seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pendengar, bahwa yang namanya pendidikan informal di rumah adalah pendidikan yang paling utama dan pendidikan yang pertama harus diberikan kepada anak-anak kita untuk memastikan kesuksesan anak di masa depan bisa diraih. Itu yang paling penting. Wah, luar biasa. Jadi pendidikan informal itu mempengaruhi pendidikan formal malah Pak ya? Iya, betul. Betul sekali, karena pendidikan informal kan pendidikan dari keluarga, dan ketika anak lahir, siapa yang berinteraksi dengan anak? Siapa yang memberikan pengaruh besar pada anak ketika dia baru lahir, ketika usia 0, 1, 2 tahun? Kan bukan sekolah, tetapi justru lingkungan rumah kan? Iya. Dan siapa penghuni daripada lingkungan rumah itu kalau bukan kedua orang tuanya? Di sana yang paling penting sekali. Bagaimana anak bisa merasa dicintai, merasa berharga dirinya, begitu kan? Ya, apakah anak itu lebih sering dikritik oleh orang tuanya? Misalnya contoh lah, ketika anak usianya 3 tahun gitu ya, 4 itu, ketika anak sudah sering kali dikritik oleh orang tuanya, gitu aja kok nggak bisa, masa kamu kok melakukannya kayak gini, kamu belajar lebih baik lagi. Nah, semakin sering anak dikritik, ketika dia memasuki sekolah yang sifatnya formal di SD atau SMP, anak-anak seperti itu dia pasti lebih cenderung diam dan tidak memberikan semacam keberanian untuk memberikan pendapat ataupun ya memberikan suatu pemikiran gitu loh. Kenapa? Karena di dalam bawah sadar anak itu sudah terpatri bahwa nanti akan dikritik, pasti nanti akan dianggap salah. Pasti salah gitu ya, betul. Iya, daripada saya salahkan, dan disalahkan itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan dan sangat menyakitkan hati anak. Lebih baik saya tidak usah menyampaikan. Saya lebih baik diam aja. Dan itu akan terbawa terus sampai ketika anak itu dewasa dan ketika dia berupaya meraih kesuksesan di masa depan, hal itu akan terus terbawa. Makanya kita tidak kaget ketika ada karyawan suatu perusahaan begitu kan, dia lebih cenderung diem pasif menunggu instruksi dari atasannya. Tidak bisa aktif, tidak bisa punya ide ataupun apa. Dia lebih cenderung diem. Pokoknya apa kata atasan dia yang lakukan. Ya takutnya kena salah kritik atau tadi betul. Ya. Betul sekali. Apa bedanya dengan robot? Ya itulah. Orang-orang seperti itu kalau ditarik mundur ke belakang, akar masalahnya salah satunya adalah waktu dia kecil dia sering sekali mengalami kritik dari kedua orang tuanya. Nah, ini adalah bagian daripada pendidikan informal, dan ini yang menjadikan fondasi utama bagi anak di masa depan. Tuh, Mas Irwan. Penting banget pendidikan informal ya, dari 0 sampai 6 tahun ya Pak. Kalau bisa 0 sampai 7 tahun ya, 7 tahun. 7 tahun masa emas ya itu namanya. Iya, jadi 0 sampai 6 tahun itu ada sesuatu yang penting sekali, dan 6 sampai 12 13 tahun itu adalah pengulangan untuk memantapkan apa yang sudah anak terima di 0 sampai 6. Tapi yang paling penting 0 sampai 6. Nah, itu sangat penting sekali. Kalau di sana sudah enggak Pak, sudah keliru, ya sulit sekali untuk dirubah kan. Sama seperti kalau kita misalnya membuat membuat suatu cetakan dari semen gitu loh, kayak mesin molen gitu kan. Ketika semen itu masih bentuknya cairan gitu ya, selari gitu kan, itu kan masih bisa diubah kemana-mana gitu kan. Tetapi ketika dia sudah mulai mengeras, nggak bisa dirubah lagi. Sama dengan anak juga demikian, betul. 0 sampai 6 itu masih bisa dirubah-rubah, sama seperti cairan semen itu. Tetapi ketika sudah mendekati ke arah 13 tahun, cetakannya sudah mulai mengeras dan 13 tahun benar-benar keras.
dan itu sulit untuk dirubah. Akan menjadi pribadi yang tidak sesuai yang kita inginkan, sekalipun pendidikannya mungkin sekolah terbaik atau mungkin ada pendidikannya, saya udah sekolahkan anak saya sekolah terbaik loh, pendidikannya bagus gitu. Tapi kadang-kadang nggak menyadari kalau orang tua itu juga berperan penting dalam itu ya Pak ya. Nah, apakah pendidikan yang anak jalani ini benar-benar mampu menyiapkan mereka untuk sukses di masa depan, Pak? Kalau misalnya nih pendidikan, kalau udah dapat pendidikan informal nih misalnya di keluarga ini pendidikan informal udah dapat nih, udah bagus, lalu mempengaruhi pendidikan formal gitu ya. Nah, apakah itu nanti itu menjamin masa depan anak-anak ini, masa depan anak kita lah maksudnya begitu? Sebenarnya nggak menjamin sekali. Saya punya teman ya, teman saya ini waktu sekolah itu begitu santainya gitu loh. Begitu santainya, ya nggak pernah juara kelas, 10 besar pun jarang gitu. Ya nilainya ya 67. Ketika kuliah pun juga IPK-nya cuma 2,3 begitu. Tetapi bagaimana ketika menjalani hidup dalam dunia pekerjaan, dia begitu suksesnya. Begitu suksesnya, jauh melebihi daripada teman-temannya yang lain. Jadi saya memikirkan loh, ternyata benar bahwa pendidikan SD sampai perguruan tinggi itu benar-benar tidak menentukan kesuksesan anak di masa depan. Kita ngomong bahwa yang namanya kesuksesan anak di masa depan, kita ngomong paling gampang lah. Ketika anak sudah bekerja kan begitu kan. Ya kan, ketika bekerja itulah bagaimana dia bekerja, mendapatkan uang, bagaimana mereka membina keluarga nantinya, pasangan seperti apa, begitu kan, anak seperti apa, rumah seperti apa. Itulah gambaran masa depan setiap orang tua kan begitu. Bahwa nanti anaknya punya pekerjaan yang mapan, penghasilannya cukup banyak, mendapatkan pasangan hidup yang cocok dengan mudah, punya rumah juga cepat, terus nanti nggak perlu nunggu lama dapat momongan. Itu kan gambaran orang tua. Gambaran, iya betul. Nah, kira-kira semua gambaran orang tua seperti itu, apakah relevan? Ada hubungannya nggak dengan pendidikan yang disiapkan orang tua saat ini? Saya rasa nggak melihat ada hubungan sama sekali itu. Justru yang paling penting ketika fondasi, ketika anak-anak itu sendiri. Bagaimana ketika anak-anak itu udah di rumah sebelum sekolah, dia melihat yang namanya kehidupan keluarga seperti apa. Ya kan, ketika dia merasakan sebagai anak menjalani kehidupan dalam satu keluarga, di bawah sadar anak akan terpatri bahwa ternyata yang namanya seorang ayah seperti ini, seorang ibu seperti ini. Itu akan terpatri di pikirannya dia, dan itu akan terbawa ketika dia dewasa dan ketika dia siap untuk menjadi orang tua. Gitu. Makanya jangan kaget ketika ada keluarga, ya mohon maaf kalau keluarga itu mengalami broken home gitu ya, satu perceraian begitu kan. Peristiwa seperti ini akan membekas di hati anak. Memang perceraian itu seolah-olah suatu solusi bagi kedua orang tua, pasangan itu. Tetapi sudah pasti itu suatu musibah, trauma yang luar biasa bagi anak. Dan ini yang menjadi masalah ketika anak berusaha untuk menggapai masa depan, banyak sekali masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dialami gitu. Jadi kita menyamakan aja persepsi bahwa yang namanya sukses masa depan anak, kita ngomong gampangnya seperti itu tadi. Anak punya pekerjaan yang mapan, penghasilan yang cukup, berkeluarganya juga oke, pasangan hidupnya yang bagus, segera punya anak dan anaknya baik-baik gitu kan. Kan itu kan yang dimaksudkan. Hidup bahagia begitu kan. Nah, sekarang apakah semua gambaran itu ada hubungannya dengan pendidikan sekolah enggak? Iya, benar. Sebenarnya nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu menentukan. Makanya saya katakan fondasinya bukan di pendidikan itu sendiri, tetapi justru yang ada di yang di anak alami ketika dia ada di rumah. Yang namanya pendidikan informal itu sendiri. Kita bisa melihat Mas Irwan, realita hidup usia sekolah seperti apa. Oke? Realita hidup usia setelah anak-anak itu selesai sekolah, mungkin selesai sarjana, S1 atau mungkin S2 ya, atau mungkin sampai doktoral gitu. Kita melihatlah banyak sekali anak-anak yang pintar di sekolah misalnya gitu kan ya. Dan ketika masa depannya dia sukses. Ada banyak. Ada juga anak-anak yang pintar di sekolah, tetapi masa depannya dia gagal. Ada juga kan? Ada, betul. Ada juga anak yang di sekolahnya itu mungkin dikatakan bodoh atau ya pas-pasan begitu ya. Tetapi ketika dia meraih masa depannya, dia begitu suksesnya luar biasa. Ada. Dan ada juga anak-anak yang sekolahnya bodoh gitu,
Dan ternyata masa depannya juga gagal, juga ada. Jadi selalu ada variasi antara bagaimana anak itu di sekolah dengan masa depan anak itu sendiri, antara sukses ataupun gagal. Itu suatu realita. Jadi kalau udah demikian, sebenarnya untuk apa sekolah itu? Kan timbul pertanyaan demikian kan, untuk apa sekolah itu sebenarnya? Kalau demikian, apakah benar sekarang orang tua menganggap bahwa pendidikan itu adalah sesuatu hal yang harus disiapkan oleh orang tua dengan alasan bahwa inilah fondasi utama anak untuk sukses di masa depan? Kalau kita melihat realita hidup usia sekolah tadi, rasanya nggak ada hubungannya sama sekali. Karena faktanya ada juga orang yang biasa di sekolah, ternyata dia sukses di masa depan. Ada anak yang pintar di sekolah, selalu ranking karena dia kutu buku gitu. Tetapi ketika di dunia kerja, dia nggak bisa kerja. Kenapa? Karena dia terbiasa selalu belajarnya sendiri. Sehingga ketika bekerja harus bekerja sebagai suatu tim, ada kerjasama dengan orang lain, dengan sesama karyawan yang lain, dia nggak bisa apa-apa. Betul. Dan akhirnya dia gagal dalam dunia kerja. Ada juga orang anak-anak seperti itu makanya. Demikian Mas Irwan. Wah, luar biasa. Tapi nanti ada timbul pertanyaan begini Pak, kalau begitu saya nggak sekolahkan anak saya di tempat yang bagus dong. Kalau ada yang bertanya begitu bagaimana Pak? Gara-gara apa namanya? Ada ini anak pendidikan itu nggak terlalu penting. Nah, apa sih misalnya begitu, ada pemikiran seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan orang tua sebenarnya mengenai sekolah, mengenai pendidikan anak dari 0 sampai 13 tahun ya tadi itu ya. Dari golden age sampai masa pengulangan sampai umur 13 tahun. Nah, ini kan orang tua kan harus mempersiapkan nih. Nah, misalnya kalau yang misalnya orang tuanya bercerai begitu, Pak. Ini bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya, ini kan artinya ada sesuatu hal yang direncanakan oleh orang tua yang artinya tidak sesuai dengan harapan kan, bahwa yang namanya keluarga itu pengennya kan ya selalu berjalan terus gitu kan. Tapi kalau di tengah-tengah ternyata ada masalah dan terpaksa harus terjadi suatu perpisahan dari kedua orang tua, ya saya katakan tadi itu bahwa itu seolah-olah suatu solusi bagi mereka. Tetapi yang pasti itu suatu musibah dan suatu trauma bagi anak. Pasti itu. Ya kayak yang tadi pertanyaan yang pertama dari bahwa Mas Irwan bilang bahwa kalau gitu anak saya nggak usah tak sekolahkan di sekolah yang baik ya. Loh, nggak apa-apa silakan, asalkan Anda sebagai orang tua yakin nggak bahwa 0 sampai 6 tahun Anda sudah memberikan fondasi yang kuat pada anak. Itu dia. Itu jawabannya kan kembali kepada informal tadi itu ya. Iya betul. Kalau informal udah yakin nggak masalah. Nggak masalah. Wah. Tapi ketika ditanya begitu orang tua seringkali bingung. Iya, saya dulu waktu anak saya masih kecil gimana ya? Ya yang tahu, yang bisa menilai memang orang tua sendiri kan. Kalau saya ditanya, ya saya nggak bisa. Paling mudah kalau melihat anak-anak gitu ya. Gini aja Mas Irwan. Ini kalau ada anak usia 3 tahun atau 4 tahun lah gitu ya. Nah, tanya aja gini. Nah, kamu anak yang hebat nggak gitu? Itu aja. Nanti kita lihat jawabannya. Apalagi kalau misalnya saya sebagai terapis ataupun konselor gitu ya, ketika tanya kepada pasangan suami istri yang membawa anaknya gitu kan, anaknya di sampingnya orang tua duduk begitu ya. Ketika saya tanya sama anaknya, nah kamu anak yang hebat nggak? Hampir sebagian besar anak nggak langsung menjawab. Dia lebih cenderung pasti lihat orang tuanya dulu. Nggak pede gitu ya. Nggak pede. Iya, lihat orang tuanya dulu, bingung ya. Betul, Mas Irwan sudah ngomong nggak pede kan ya. Itu contoh kasus bahwa fondasi anak di usia 0 sampai 6 tahun itu nggak berhasil itu. Itu artinya anak sudah mengalami suatu masalah dengan kepercayaan dirinya kan. Jarang sekali saya temukan anak-anak yang langsung jawab begini. Ya Om, aku anak yang hebat. Jarang sekali. Justru malah ada yang ngomong begini. Nak, kamu anak hebat nggak? Iya, enggak. Dia langsung enggak gitu loh. Nggak tahu. Gitu ya. Tapi sebagian besar justru melihat orang tuanya dulu. Ini kan kelihatan bahwa sebenarnya anak itu dia nggak punya kepercayaan diri untuk langsung menjawab pertanyaan itu gitu kan. Dia merasa nggak nyaman, merasa nggak aman ketika ada orang tuanya, seolah dia minta pendapat orang tuanya kan. Nah, ini kan kelihatan. Berarti selama ini anak itu kemandiriannya juga mungkin sulit kan. Iya, apa-apa betul. Selalu kepada orang tuanya, atau mungkin orang tuanya sendiri yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak
Gitu. Lah kalau misalnya tentang bertanya gitu Kak, kalau saya selalu bilang berkata anak saya, El adalah anak yang hebat. Saya selalu bilang, apa gitu tuh apa namanya? Salah Pak atau kurang tepat Pak? Ya sebenarnya yang pertama harus pastikan dulu anak paham ya dengan kata hebat ya maksudnya. Itu dulu maksudnya. Saya bilang pintar Pak. Pintar, saya biasanya bilang anak pintar, anak cerdas begitu sih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting berilah suatu pertanyaan yang sifatnya anak itu sudah tahu maksudnya kan gitu loh. Nah, menurut kamu anak yang pintar enggak? Nah, nanti kita lihat artinya apa? Kita ingin melihat seberapa anak itu memandang dirinya gitu. Ketika anak memandang dirinya secara positif, berarti dia oke. Tapi kalau anak memandang dirinya secara negatif, itu satu masalah. Nah, ini sebenarnya kita udah masuk ke materi secara inti sebenarnya. Ini apa yang menjadi kunci sukses di masa depan kan gitu kan? Kunci suksesnya sebenarnya kita lihat dulu. Yang pertama gini, apa sih kunci sukses itu yang dipandang oleh orang tua pada umumnya? Apakah IQ anak yang tinggi, intelijensi anak yang tinggi itu? Bukan. Atau nilai 100 dalam tiap mata pelajarannya? Itu juga bukan. Atau selalu ranking di sekolah atau di kelasnya? Itu juga bukan. Atau mungkin orang tua ngomong, oh gini Pak, sekolah yang top, sekolah favorit. Enggak juga itu. Atau ini Pak, mungkin anak itu bisa kuliah hingga strata S3, doktoral gitu. Enggak, banyak juga orang-orang yang dokter tapi ya cara pemikirannya begitu dan dia nggak bisa sukses di pekerjaan. Betul. Atau mungkin ini sekolah di luar negeri sama juga. Saya juga punya teman yang sekolah luar negeri ternyata cara berpikirnya begitu. Atau mungkin sekarang pinter komputer, pinter internet, bukan? Atau pinter bahasa asing atau bahasa asing, misalnya gitu, bahasa Mandarin, itu juga enggak. Jadi sebenarnya apa kalau begitu? Apa yang menjadi kunci sukses anak di masa depan? Nah, itu kayaknya nanti di sesi kedua Pak ya. Sesi kedua, sesi ketiga banyak ini kayaknya. Biar penasaran ini maksudnya gitu. Apa ya menjadi kunci sukses? Nanti kalau dijawab sekarang nanti udah dapat jawabannya nih. Kita putarkan lagu dulu lah Pak biar santai nih. Oke, Sobat Blessing, satu lagu buat Anda. Setelah itu kami akan kembali untuk Anda. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Kunjung mengerang
Blessing time. Ya, kembali bersama saya dan juga masih bersama saya ada Bapak Purnomo. Kita lanjut lagi Pak ngobrol-ngobrolnya malam ini. Oke, ya, silakan, ya nih. Mas. Karena kalau udah ngomongin anak seru banget nih, karena saya juga orang tua ya. Orang tua baru istilahnya gitu ya. Jadi masih perlu banyak pengalaman, perlu banyak bimbingan dan sebagainya. Nah, jika demikian Pak, apa sebenarnya sih kunci sukses di masa depan untuk anak-anak kita itu? Ya, kalau kita langsung jawab pertanyaan itu begini. Tadi kan kita udah melihat bahwa dari sekian banyak pandangan orang tua secara umum bahwa yang menjadi kunci sukses itu ternyata bukanlah IQ, bukanlah nilai 100 di sekolah, bukan ranking, bukan sekolah top, bukan kuliah sampai S3, bukan sekolah di luar negeri, bukan pinter komputer, bukan pinter bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin ataupun bahasa yang lain. Iya. Nah, terus apa kunci sukses itu sendiri bagi anak masa depan? Saya akan menawarkan satu pemahaman dulu dari seorang filsuf dari Irlandia yang namanya Charles Handy. Charles Handy itu menyatakan bahwa, ini terjemahannya ya, di tengah perubahan yang sangat cepat, selalu ada inti yang tetap. Dia selalu mengatakan begitu. Jadi Charles Handy itu mengatakan bahwa di tengah perubahan yang sangat cepat, selalu ada inti yang tetap. Ini yang harus kita pegang, bahwa perubahan memang begitu cepatnya kan. Di awal kita udah katakan demikian, bahwa dunia itu perubahannya luar biasa cepat. Tapi di tengah perubahan dunia yang begitu cepatnya, selalu ada inti yang tetap. Nah, selama intinya itu kita pahami, pasti perubahan apapun yang terjadi dengan anak tetap bisa berhasil di masa depannya. Nah, apa itu intinya sendiri? Nah, ini kita lihat. Ada suatu, hasil penelitian ya. Hasil penelitian dari seorang psikolog yang namanya Thomas J. Stanley. Thomas J. Stanley itu, ya. Betul, Thomas J. Stanley itu di tahun 2000 itu membuat sebuah kayak kuesioner lah, ya, kuesioner di Amerika sana, di mana kuesioner itu diberikan kepada setiap orang yang aset kekayaannya minimal $1 miliar. Jadi sekitar berapa kalau kursnya sekarang misalnya ya, sekitar 14.000 ya, berarti asetnya minimal itu 14 triliun ya. Ya, 14 triliun itu. Jadi orangnya pasti nggak akan banyak kan. Nah, dari semua orang-orang yang minimal kekayaannya 14 triliun itu, mereka diberikan suatu pertanyaan kuesioner. Pertanyaannya satu saja, bahwa mengatakan gini, prinsip apa dalam hidup Anda yang membuat Anda sukses hingga saat ini? Prinsip apa dalam hidup Anda yang membuat Anda sukses hingga saat ini? Semuanya pasti mengisikan kan? Ada prinsip 1, 2, 3 dan lain sebagainya gitu. Semua orang yang mengisi kuesioner mengisikan ada beberapa prinsip yang mereka katakan mendukung hidup mereka sehingga masa depan mereka ataupun kehidupan mereka bisa sukses. Dari semua kuesioner itu akhirnya dirangkum oleh Thomas Stanley. Hasil rangkumannya itu kemudian di-ranking kan. Jadi apa sebenarnya prinsip sukses dari sekian banyak orang yang berhasil itu? Dan perlu orang tua ketahui bahwa dari semua jawaban-jawaban itu ternyata ada satu prinsip utama yang selalu disebutkan oleh semua orang yang mengisi kuesioner. Dan itu adalah prinsip nomor 1. Prinsip nomor 1 itu adalah apa? Bersikap jujur kepada semua orang. Itu ternyata di sana. Ternyata semua orang hebat itu yang mempunyai aset minimal 14 triliun itu mengatakan bahwa prinsip kejujuran adalah prinsip yang membuat mereka sukses hingga saat ini. Hampir semuanya itu mengisikan kejujuran. Artinya itu adalah prinsip yang paling utama kan? Karena apa? Prinsip itu ada di orang-orang yang berhasil itu. Kemudian yang kedua apa hasil ranking yang dilakukan oleh Thomas Stanley? Prinsip nomor 2 itu adalah mempunyai disiplin yang baik. Disiplin ya. Ya, prinsip nomor 3 pintar bergaul. Enggak kuper. Prinsip nomor 4 mempunyai pasangan hidup yang mendukung. Oke lah, ini sudah menyangkut orang lain kan. Tetapi kalau kita fokus dengan prinsip 1, 2, 3, bersikap jujur, disiplin yang baik, dan pintar bergaul. Ketiga prinsip ini, apakah ini sering diajarkan di sekolah formal enggak?
Jarang. Ini justru sangat penting ketika diajarkan di rumah kan, di sekolah informal kan, betul. Untuk jujur, untuk disiplin, untuk pintar bergaul dengan teman-teman sebayanya gitu. Selalu diawali dari pendidikan informal sebenarnya, selalu di sana. Dan kita lihat tadi beberapa hal yang mungkin menjadi pandangan orang tua bahwa prinsip-prinsip suksesnya bagi anak itu seperti IQ dan sebagainya. Kita lihat ternyata yang namanya IQ yang tinggi, ya untuk kategori superior ataupun jenius itu ya, itu menempati prinsip nomor berapa? Nomor 21. Dari sekian banyak kuliah itu mereka menganggap bahwa IQ tinggi itu tidak begitu memberikan pengaruh kesuksesan mereka di masa depan yang sudah mereka alami itu dulu. Kemudian masuk sekolah top, sekolah favorit itu prinsip nomor 23. Kemudian lulus dengan nilai terbaik atau hampir terbaik lah, wisudawan terbaik dan sebagainya, itu hanya prinsip nomor 30. Artinya apa? Kelihatan sekali bahwa namanya prinsip sukses itu berbeda banget dengan apa yang dibayangkan orang tua pada saat ini gitu. Berbeda sekali. Jadi prinsip nomor 1 kejujuran, nomor 2 disiplin yang baik, dan nomor 3 adalah pintar bergaul. Dan orang-orang ini yang mempunyai pondasi prinsip-prinsip seperti ini, inilah anak-anak yang nantinya di masa depan akan sukses. Dari semua hal itu, Mas Irwan, yang menjadi kunci sukses tidak lain adalah apa? Konsep diri yang positif dalam diri anak. Nah, konsep diri positif itu apa, Pak? Konsep diri. Nah, apa itu kunci konsep sukses diri positif? Anak di masa depan adalah konsep diri positif. Ini jawabannya. Jadi jawaban dari tema talkshow malam ini adalah konsep diri positif. Ciri-cirinya seperti apa ya? Yang tadi disebutkan aja di prinsip-prinsipnya Thomas J. Stanley tadi itu. Bahwa kejujuran, disiplin, dan pintar bergaul itu adalah salah satu ciri-ciri daripada konsep diri anak yang positif. Oke, kita akan melihat apa itu konsep diri positif. Yang namanya konsep diri itu adalah penilaian atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi gambar paling mudah inilah ketika kita berdiri di depan cermin gitu loh, terus kita menilai diri kita sendiri, ya itulah konsep diri. Konsep diri adalah penilaian atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Bagaimana sih cara kita memandang diri kita? Ya kan paling mudah kan lewat cermin kan, itu memandang diri kita kan. Coba kita lihat aja sekian banyak orang tua atau orang dewasa atau pemuda atau remaja lah. Biasanya mereka kalau bercermin, cobalah ambil waktu sejenak untuk melihat dirinya sendiri. Jangan fokus dengan apa yang dilihat secara kasat mata saja, tapi rasakan. Apakah Anda merasa nyaman nggak dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda merasa senang nggak dengan dirinya sendiri? Apakah Anda menilai diri Anda sendiri ketika melihat di cermin itu penilaian Anda positif atau negatif? Misalnya contoh gini, saya melihat di depan cermin gitu ya, waduh, kok telingaku kok nggak simetris misalnya, kok alisku kok bentuknya begini ya, kok hidungku kemudian begitu. Ketika kita fokus dengan hal seperti itu, apa yang kita rasakan? Negatif kan pasti. Iya. Ujung-ujungnya apa? Ada perasaan minder, ada perasaan tidak berharga, nggak nyaman. Setelah itu muncul, nggak nyaman. Setelah itu muncul apa? Terwujud dalam bentuk perilaku kan. Iya. Kalau udah nggak nyaman, sudah minder, perilakunya apa? Ya perilakunya lebih cenderung diam, tidak bergaul, itu kan. Kenapa? Pasif, karena gitu ya. Karena merasa diri itu ada sesuatu hal yang kurang dan sebagainya kan. Nah, padahal kadang-kadang cara menilai diri sendiri itu kadang-kadang juga keliru kan. Yaitu tadi yang saya katakan keliru apa? Mungkin fokus hanya dengan cara fisik saja, betul kan? Padahal yang terpenting bukan kualitas secara fisik kan, justru kualitas mental, kualitas dalam diri itu yang penting. Tapi kembali lagi bahwa yang namanya konsep diri itu tidak lain adalah penilaian atau pandangan seseorang terhadap dirinya. Ketika penilaian ataupun pandangan itu negatif, artinya konsep dirinya negatif. Demikian juga dengan anak. Ketika anak melihat dirinya sendiri sebagai seorang anak yang negatif, yang kurang, ya otomatis konsep diri anak itu juga kurang, negatif, bermasalah. Demikian sebaliknya, ketika anak melihat dirinya sebagai seorang anak yang hebat,
Ya tadi kan dengan pertanyaan itu otomatis konsep diri anak juga hebat. Nah sekarang untuk orang tua ya coba tanyakan kepada anak. Caranya gimana? Yaitu tadi dengan pertanyaan, nak kamu anak yang hebat enggak? Itu untuk mengetes sebenarnya konsep diri anak itu baik atau bermasalah gitu loh. Ketika anak ditanya demikian oleh orang tuanya, apalagi orang tuanya gitu ya, nak kamu anak hebat enggak? Kalau anak Anda mengatakan, ya Pak, saya anak yang hebat, bersyukurlah kalau konsep diri anak Anda tuh bagus berarti. Tapi kalau ternyata anak Anda menjawabnya, kamu anak yang hebat enggak, nak? Enggak. Biasa gitu aja. Atau biasa-biasa saja, ambil amannya gitu. Atau mungkin enggak berani menjawab, hanya bisa melihat wajah orang tuanya. Artinya anak Anda konsep dirinya bermasalah. Ini artinya pondasi anak untuk sukses di masa depan itu juga bermasalah. Sekarang ayo kita sama-sama orang tua, kita sama-sama melihat, menilai bagaimana konsep diri anak. Biar anak yang melihat diri sendiri. Kenapa? Karena memang konsep diri adalah penilaian seseorang dengan dirinya sendiri kan. Bukan orang tua yang menilai, bukan gurunya yang menilai gitu. Anak yang menilai, tetapi penilaian anak itu sendiri juga sedikit secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu orang tua, saudara-saudaranya, ataupun guru kalau di sekolah begitu. Seperti contoh misalnya lah, ketika ada anak SD begitu ya, ketika ulangan matematika, kemudian ketika dia habis ulangan kan pulang sekolah, pasti ditanya sama orang tuanya kan. Misalnya anaknya namanya siapa? Budi. Oke, Budi, kamu tadi ulangan matematika ya? Iya Pak. Berapa kamu nilainya? 6 atau 60 begitu. Hah? 60? Iya. Kamu itu loh, kok bodoh banget sih matematika? Bapakmu nih loh matematika selalu dapat 90. Wah, kan begitu kan? Kemudian ibunya dengar. Ini ngomong apa ini? Ngomong matematika ya, ngomong ulangan ya. Kamu udah berapa, Bu? Dapat 60, Bu. Ibu dulu tuh selalu juara kelas, nilai matematikanya selalu 100. Tahu nggak? Waduh. Kemudian si kakaknya Budi dengar, ikut nimbrung juga. Aku lu jadi kakakmu tuh selalu dapat nilai baik. Matematika itu hal yang gampang. Kamu tuh memang jadi adik kok bodoh banget sih dengan matematika. Apa yang terjadi ketika adiknya itu Budi itu mendengar penilaian dari kedua orang tuanya dan kakaknya? Kemudian dia melihat sendiri bahwa nilai ulangannya 60. Akhirnya terjadi suatu apa? Suatu pembenaran kan. Oh iya, ternyata aku ini tidak pintar matematika. Karena bapakku selalu 90, ibuku selalu 100, kakak juga pintar matematika. Kalau aku dapatnya 60, berarti aku anak yang bodoh. Udah. Ketika itu udah masuk ke pikiran bawah sadar anak, dan itu menjadi suatu pembenaran, suatu kebenaran yang sudah sudah masuk dalam pikiran anak, itu harus diwujud nyatakan dalam perilaku sehari-hari. Ketika anak sudah merasa dirinya, sudah menilai dirinya, sudah memandang dirinya sebagai anak yang bodoh matematika, contoh kasusnya Budi tadi, perilakunya apa yang terjadi? Ya Budi perilakunya harus membenarkan apa yang dia yakini tadi itu sebagai anak yang bodoh matematika. Anak yang bodoh matematika, perilakunya gimana ketika belajar matematika? Yo males. Iya. Aku kan nggak bisa, kan? gitu ya. Aku kan nggak bisa. Iya, aku kan bodoh matematika. Iya kan. Jadi ketika ulangan gimana nilainya? Yo nilainya jelek. Agar sesuai dengan apa yang dia yakini bahwa dia anak yang bodoh. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kenyataannya, anak-anak di sekolah yang mungkin mengalami masalah seperti itu, kita kalau melihat jauh ke depan, jauh ke belakang, akar masalahnya kadang-kadang hanya itu. Konsep diri anak itu yang rusak. Rusak dari mana? Rusak dari lingkungan. Lingkungan ya. Lingkungan mana? Lingkungan rumah. Begitu. Bandingkan coba dengan anak yang misalnya gitu ya. Nah, kamu udah berapa? Dapat 60. Oh, enggak apa-apa, Nak. Itu artinya kamu belum maksimal belajarnya. Nah, beda kan? Iya. Kamu masih belum, artinya kamu belum maksimal belajarnya. Tetapi dengan kata-kata demikian, anak masih melihat bahwa dirinya masih punya potensi, masih punya kemungkinan, masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi kan? Nggak langsung berakhir begitu saja bahwa aku memang anak yang bodoh matematika. Masih mau berusaha untuk anak ya. Oh, kalau aku belajar pasti bisa. Betul. Iya. Iya, seperti itu yang terjadi. Itu selalu contoh nyata bagaimana konsep diri anak itu tercipta, terbentuk. Nah, konsep diri itu kan memang ada banyak aspek itu kan. Banyak aspek itu loh.
aspeknya dalam arti begini, ada konsep diri global secara keseluruhan dalam diri anak, dan konsep diri global itu tuh terbagi-bagi. Ada konsep diri anak dalam hal akademik, ada konsep diri anak dalam hal sosial, dalam hal afeknya, dalam hal kompetensinya, dalam fisiknya, dalam hal keluarganya, itu banyak lah. Tetapi yang satu satuan besar itu menjadi konsep diri global anak. Jadi yang saya contoh tadi Budi itu konsep diri anak khususnya dalam hal akademik, gitu kan. Itu contohnya paling gampang. Tapi aspek-aspek yang lainnya juga punya konsep diri masing-masing, dan itu membentuk konsep diri global anak secara keseluruhan. Jadi ini kan masih ada satu sesi lagi Pak ya. Sebelum kita nanti ada tanya jawab. Ini kan ada saya ada 2 pertanyaan lagi nanti Pak. Kan nanti kota mengenai konsep diri tadi itu ya. Mengenai konsep diri ini kan pastinya akan terbentuk ya. Tapi ya sebelum kita dengarkan jawaban dari Pak Purnomo, tentunya kita akan dengarkan lagu dulu Pak. Biar seru. Oke, silakan. Oke. Sobat Blessing, satu buah pujian untuk Anda. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Tuhanku,
padamu ku berseru. Blessing time. Oke, balik lagi bersama saya Erwan. Seru banget nih percakapan kami nih. Tentunya banyak orang-orang tua yang sedang menunggu nih. Oke Pak Purnomo, kita kembali lagi nih Pak. Melanjutkan yang apa tadi dia? Bagaimana terbentuknya konsep diri pada seorang anak? Nah ini dia. Ini mungkin orang juga bertanya nih. Tadi kan sudah ngomong konsep diri yang positif. Nah ini bagaimana terbentuknya Pak? Ya, konsep diri anak itu terbentuknya itu melalui interaksi anak dengan lingkungan. Jadi konsep diri anak itu terbentuknya itu melalui interaksi, komunikasi, hubungan antara anak dengan lingkungan. Lingkungan mana? Ya lingkungan rumah ketika anak belum sekolah, 0 sampai 4 tahun itu. Dan dilanjutkan dengan lingkungan sekolah. Sejak usia dia mungkin playgroup atau TK sampai ya ketika dia SMP ataupun SMA. Itu. Tetapi kalau kita melihat dari persentasenya lah, seberapa lama anak berinteraksi dengan lingkungan sekolah, itu kan hanya berapa persen dari satu hari 24 jam kan. Jadi tetap yang dominan adalah lingkungan rumah. Dan lingkungan rumah itu siapa yang paling sering berinteraksi? Tidak lain adalah kedua orang tua. Jadi artinya apa? Konsep diri anak itu positif atau negatif sangat dominan dipengaruhi oleh bagaimana orang tua berinteraksi dengan anaknya. Itu. Dan kalau kita bicara tentang konsep diri tadi, bahwa konsep diri adalah penilaian atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri kan. Kalau namanya penilaian, itu artinya kan ada suatu hal yang dibandingkan, ya kan? Namanya penilaian kan dibandingkan kan. Misalnya kalau dia melihat cermin begitu kan, loh kok alisku begini, pasti dia membandingkan kan dengan sesuatu model alis yang mungkin menurut anak itu sesuatu yang baik. Apalagi kalau misalnya remaja gitu ya, dia kan punya idola tertentu gitu kan. Ya drama pasti Korea misalnya kan, betul. Kok dia begitu ya, kok saya begini ya, nah, betul. Kok rambutku begini ya, padahal aku pengennya rambutku yang begini, rambutku pengen yang lurus, kok rambutku kok keriting gitu loh. Kenapa? Betul. Karena di dalam pikirannya dia konsep diri tentang rambut yang baik adalah rambut yang lurus misalnya. Itu kan seperti itu. Itu kan artinya pandangan kan selalu mengacu kepada suatu cara kita menilai. Nah, menilai itu tidak lain adalah kita membandingkan antara kenyataan sekarang yang ada dengan sesuatu yang kita anggap baik. Ya kan begitu. Nah, pembanding itu sendiri yang kita katakan sesuatu yang baik itu atau yang kita pakai dari pembanding itu tidak lain adalah data-data ataupun pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh anak sejak dia lahir sampai usia sekitar 6 tahun itu. Itu yang dipakai untuk membanding. Ini terkait dengan cerita saya yang di talkshow yang sebelumnya tentang bagaimana pikiran anak itu terbentuk, gitu loh. Bagaimana pikiran bawah sadar itu bekerja, menyerap informasi apapun yang sifatnya seperti spon itu. Jadi apapun pengalaman yang anak itu alami ketika usia 0 sampai 6 tahun, semuanya terserap sempurna di pikiran bawah sadar anak. Dan menjadi sebuah data yang dipakai oleh anak untuk membandingkan segala sesuatu yang dia alami di usia 6 sampai 12 dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya di usia 0 sampai 6 tahun ternyata anak sudah misalnya paling gampang lah, ada satu pengalaman di mana ketika anak usianya 3 tahun gitu kan. 3 tahun. Anak misalnya di usia 3 tahun awalnya dia nggak takut dengan kecoa. Artinya apa? Bahwa dia menilai kecoa itu binatang yang lucu karena memang caranya kan lucu gitu. Tetapi tanpa sadar misalnya dia melihat ibunya teriak-teriak di dapur sambil naik meja, terus menunjuk ke lantai kalau di lantai itu ada banyak kecoa dan dia ngomong bahwa kecoa itu jijik, kotor dan sebagainya. Ketika pengalaman itu masuk di dalam pikiran si anak dan menjadi suatu kebenaran karena yang mengalami adalah ibunya sendiri, orang tuanya, saat itu juga pasti akan menjadi suatu data yang dianggap benar di pikiran anak bahwa kecoa itu binatang yang menjijikan, menakutkan, corok dan sebagainya.
itu jadi data, dan data itu tersimpan di bawah sadar dan akan selalu ada sampai anak itu dewasa dan seterusnya. Ketika misalnya di usia 9 tahun atau 10 tahun anak tiba-tiba bertemu dengan kecoa, pasti akan dibandingkan kan, saya harus bersikap apa dengan kecoa gitu kan. Pasti dibandingkan. Nah, kalau ternyata data yang tersimpan di bawah sadar itu bicaranya bahwa kecoa adalah binatang yang menakutkan, menjijikan dan lain sebagainya, respon anak bagaimana ketika usia 9 tahun? Pasti responnya negatif. Iya kan? Itu contoh paling mudah lah, bahwa yang namanya data yang di pikiran dasar itu dijadikan satu pembanding untuk akhirnya anak menilai dirinya itu seperti apa, begitu. Seperti itu. Ya, kalau nanti pembandingnya itu ternyata jelek, ya sudah. Memang saya seperti itu. Jadi ketika anak nanti misalnya di usia 0 sampai 6 tahun sering kali dikritik dan sebagainya, dan selalu dianggap bahwa kamu itu nggak pernah beres lah, kamu itu selalu berantakan lah, kalau mainan nggak pernah dikembalikan lah, kamu anak yang sulit diatur lah, anak yang usil lah dan sebagainya. Bagaimana ketika anak harus bersikap dan bereaksi dengan data-data seperti itu? Iya, dia akan mengacu ke data yang ada di bawah sadar itu. Memang aku harus usil, memang aku harus nakal. Jadi apapun yang ada di pikiran bawah sadar, data-data itu menjadi suatu pembanding dan dari acuan anak untuk bersikap. Jadi acuan. Kalau di dalam pikiran anak sudah ada terkonsep dirinya bahwa dia anak yang bodoh matematika, ya perilakunya harus mengacu ke itu juga. Dia harus bodoh juga dalam hal matematika. Anak yang konsep dirinya bodoh matematika, perilakunya gimana? Ya malas belajar matematika. Kalau ulangan matematika selalu dapatnya jelek, gitu kan. Nggak pernah serius kalau belajar matematika di sekolah ataupun di rumah. Jadi kalau sekarang orang tua melihat anak-anaknya yang sudah sekolah, yang sudah SD ataupun remaja ataupun sudah SMA, tolonglah orang tua ini lihat perilaku anak. Perilaku anak apapun yang terlihat oleh Anda sebagai orang tua itu mencerminkan data yang sudah ada di pikiran anak yang dimasukkan oleh orang tua ataupun lingkungannya itu ketika anak usia 0 sampai 6 tahun. Itu udah. Jadi kelihatan banget itu konsep dirinya seperti itu gitu, dan anak udah menunjukkan dalam perilaku kan, dan cara anak menunjukkan perilaku itu berdasarkan konsep diri yang sudah ada di pikiran sadar anak itu, nggak cuma sampai anak itu SMP ataupun SMA, sampai dia dewasa dan sampai ketika anak mewujudkan masa depannya. Ketika masa depannya nanti hasilnya nggak baik, ya jangan kaget orang tuanya. Berarti konsep diri anak itu kurang baik juga, pondasinya terlalu rapuh, tidak bisa untuk tidak bisa, misalnya kayak tadi di awal, ya kayak tadi di awal analogi sebuah rumah itu kan, kalau sudah pondasinya kuat, mau dibuat bangunan bertingkat 10 nggak masalah. Mau prestasi anak nanti di masa depan menjadi orang yang suksesnya luar biasa, itu nggak masalah. Nah, karena pondasinya kuat. Tetapi kalau pondasinya lemah, mau dibuat bangunan 3 lantai aja nggak kuat, pasti ambruk. Mau Anda berikan kesempatan apapun ketika anak itu dewasa nanti, dalam bentuk pekerjaan apapun juga, seringkali gagal. Kita lihat contoh aja kan, ada seorang misalnya anak seorang yang punya usaha gitu kan, orang tuanya punya usaha, kemudian dia salah dalam mendidik anaknya, sehingga konsep diri anak itu berantakan, salah, rusak. Ketika anak itu dewasa, pasti harapannya kan anak itu nanti meneruskan usaha orang tuanya kan. Betul. Nah, lihat aja, ketika anak itu punya konsep diri yang baik, dia akan sukses melanjutkan usaha orang tuanya. Tetapi jangan kaget, ada anak yang tidak bisa melanjutkan usaha orang tuanya kan, justru malah menghancurkan usaha orang tua. Kenapa? Karena konsep dirinya juga bermasalah. Itu sama seperti orang tua, misalnya orang tua kan juga punya konsep diri kan. Orang tua yang punya usaha tadi misalnya konsep dirinya lumayan bagus lah, sehingga dalam membangun usahanya itu seperti orang tua itu sebuah gedung yang berlantai 3, karena dia bisa membuat usaha yang baik kan. Kemudian usaha itu diteruskan oleh anaknya, dipindahkan ke anaknya dengan bangunan 3 lantai itu kan, tetapi dengan fondasi yang berbeda.
pondasinya anak sendiri kan. Iya. Kalau pondasi anak ternyata tidak kuat, tidak kokoh seperti punya orang tuanya, apa yang terjadi? Bangunan 3 lantai itu pasti ambruk. Ya kan? Iya. Kalau sebaliknya, pondasi anak itu ternyata jauh lebih hebat daripada orang tuanya, apa yang terjadi dengan usaha orang tuanya? Usahanya akan semakin sukses. Seperti gambarannya itu bukan cuma rumah lantai 3, tetapi bisa lantai 10 gitu kan. Karena pondasinya kuat sekali. Ini yang diharapkan oleh orang tua kan sebenarnya. Ya kan? Ini dia orang tua. Tiap orang tua pasti berharap bahwa anaknya nanti kehidupannya lebih baik daripada orang tuanya. Iya, pastinya. Ya kan? Pastinya Kalau begitu. orang tuanya misalnya hanya seorang, ya mohon maaf, misalnya orang tuanya hanya punya ruko di rumah begitu kan. Buat di rumah, harapannya anaknya nanti misalnya sama-sama jualan, tapi kan enggak di rumah, tetapi punya ruko sendiri di pinggir jalan besar. Iya. Kan begitu. Artinya anak lebih berhasil. Nah, kalau memang orang tua ingin demikian, ya mulailah persiapkanlah yang namanya pondasinya. Pondasi anak itu untuk sukses tidak lain adalah konsep diri. Bagaimana anak memandang dirinya sendiri secara positif. Demikian itu. Wow. Oke. Jadi gini Pak, misalnya soal konsep diri tadi ya. Nih apa tipsnya nih kalau Bapak ini kan sudah mempelajari lebih dulu ya. Jadi kita bisa bertanya gitu ya. Apa tips yang bisa membangun konsep diri anak yang positif ini Pak? Tipsnya dari Bapak apa gimana? Kita tadi sudah tahu bahwa namanya konsep diri anak itu sangat bergantung dengan lingkungannya. Ya. Secara usia waktu itu sangat bergantung dengan yang namanya usia anak 0 sampai 6 tahun pertama. Yeah. Itu sangat-sangat penting di sana. Nah, ya sekarang bagaimana ketika anak berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan ketika usia 0 sampai 6 tahun? Berhati-hatilah orang tua ketika berkomunikasi, ketika ngomong dengan anak juga harus hati-hati. Selalu hal yang positif begitu. Kalau anak misalnya dia 0 sampai 6 tahun sedang belajar sesuatu, melakukan sesuatu. Contoh paling mudah lah misalnya. Pasang tali sepatu, itu aja kan. Iya. Banyak sekali orang tua kan kalau melihat anaknya usia 4-5 tahun pasang tali sepatu, selalu orang tua begini, aduh daripada kelamaan gitu ya, wis tak pasangkan aja wis gitu. Lama-lama anak berpikir begini, dia juga nggak akan tahu caranya pasang tali sepatu kan. Iya. Padahal awalnya mungkin orang tua berpikir, yaudahlah biar waktunya cepat dan berangkat sehingga nanti ketika ada istilahnya kondangan ataupun resepsi nikahan itu nggak terlambat kan begitu. Tetapi kalau itu sering dilakukan, anak juga lama-lama nggak ngerti cara pasang tali sepatu sendiri kan. Ini salah satu contoh kan seperti itu. Jadi yang terpenting bahwa yang namanya konsep diri itu dari anak itu sangat bergantung dengan bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak ketika usia 0 sampai 6 tahun. Kenapa? Karena di sanalah pikiran bawah sadar anak berfungsi secara maksimal, tetapi pikiran kritisnya yaitu pikiran sadar itu belum bekerja sama sekali. Jadi apapun yang diterima oleh anak diserap 100% sebagai satu kebenaran. Ini memang seolah seperti pisau bermata dua. Tergantung dari orang tua dan lingkungan. Kalau orang tuanya itu bisa memberikan sesuatu yang positif terus di usia 0 sampai 6 tahun, Anda sukses sebagai orang tua. Karena memberikan fondasi yang baik pada anak. Tetapi kalau 0 sampai 6 tahun orang tua itu justru lebih sering memberikan sesuatu yang negatif, ya sudah, Anda gagal untuk memberikan fondasi itu. Itu aja. Jadi ingat aja filosofinya begini, bahwa benih apapun yang ditanam itu menentukan buah yang akan dihasilkan. Nah, benih itu ditanamnya apa? Ditanamnya di usia 0 sampai 6 tahun itu. Wow. Benih inilah yang disebut dengan konsep diri anak. Kalau benihnya itu konsep diri anak itu yang ditanam 0 sampai 6 itu positif, pasti buahnya nanti di masa depan anak juga akan positif kan. Demikian sebaliknya. Nah, jadi sebenarnya konsep itu selain sebagai satu fondasi ya, sebenarnya juga sama dengan benih apa yang Anda tanamkan di pikiran anak itu sendiri. Karena benih itu akan jadi pohon, dan pohon-pohon apa yang ditanam gitu ya. Iya, betul sekali. Kan nggak mungkin kan kalau benihnya kita kita tanam benih rambutan nanti buahnya durian, kan nggak mungkin. betul. Jadi sebenarnya kita yang membentuk ya Pak, anak kita sebenarnya mau jadi seperti apa itu. Iya, betul sekali. Kita ya. Nah, sekarang bagaimana cara membangun konsep diri positif? Nah, ini cara membangun konsep diri yang positif
Yang pertama pasti kita harus memastikan baterai kasih anak itu harus penuh. Ya. Baterai kasih anak, atau ada orang yang menyebut tangki cinta anak, itu tidak lain adalah kebutuhan mental anak. Iya. Bukan kebutuhan tubuh fisik saja. Tubuh fisik selalu orang tua penuhi kan melalui 3 kali makan, gitu kan. Tetapi kebutuhan mental anak, kebutuhan tangki cinta anak, kebutuhan baterai kasih anak, itu apakah orang tua selalu mengisi secara penuh? Iya. Ini kayaknya sudah melangkah lebih jauh ya, tentang baterai kasih Pak nih Pak. Kayaknya ini sambil menunggu, mungkin sobat-sobat Blessing mau bertanya nih kepada Pak Purnomo tentang ini ya, pondasi utama kesuksesan anak di masa depan. Mungkin anak Anda yang mau Anda mau bertanya kepada Pak Purnomo, bisa langsung WA ya, tidak bisa telepon. Ketik aja WA mau bertanya apa ya. Tanya aja, nanti saya bacakan, nanti biar Pak Purnomo jawab ya. Tentunya kita akan dengarkan satu lagu lagi Pak ya. Nanti sambil nunggu mungkin sobat-sobat Blessing ada yang mau bertanya ya. Oke, selamat mendengarkan satu buah pujian untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Blessing time.
Oke, kembali bersama saya dan masih saya juga bersama dengan Bapak Purnomo tentunya ya. Oke, ini karena apa ini nggak ada yang WA nanya nih, pada takut atau pada udah jelas sih kayaknya Pak. Kalau nggak nanya itu biasanya kalau nggak nanya itu udah ngerti gitu. Semoga udah pada ngerti Pak ya. Berarti kalau sudah ngerti berarti 2 minggu lagi ujian ya. Ya, udah ngerti 2 minggu ujian. Tapi ya tadi mengenai baterai kasih Pak. Nih, bagaimana cara mengisi baterai kasih anak Pak? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan, mungkin mewakili juga saya juga bertanya nih, bagaimana cara ngecas baterai kasih anak ini loh. Ini juga penting loh tentang mengenai baterai kasih anak ini. Oke, ya ini kan materi yang terakhir ya tentang bagaimana sih membangun konsep diri yang positif bagi anak. Sehingga dengan membangun konsep diri yang positif pada anak ini membuat orang tua benar-benar sudah menyiapkan anak dengan baik, membuat fondasi yang baik bagi kesuksesan anak di masa depan. Oke, yang pertama memang benar, membangun konsep diri positif pada anak itu yang pertama adalah selalu mengisi baterai kasih anak hingga penuh. Itu nomor 1. Tapi sebelum saya ngomong baterai kasih lebih detail lagi, sebenarnya ada hal-hal lain yang perlu dilakukan orang tua dalam membangun konsep diri anak. Yang kedua apa? Melakukan pendampingan berkelanjutan. Itu pendampingan berkelanjutan. Jadi selalu didampingi lah. Anak itu sesuatu hal yang memang apa ya, dia belum bisa mandiri 100% kan. Ada pendampingan. Contohnya misalnya ketika anak ingin memilih sekolah di mana, dampingilah. Biasanya ada pemuda-pemuda yang sudah lulus SMA, dia bingung untuk mencari jurusan untuk kuliah. Dampingilah orang tua di sana agar track record jalannya itu bisa benar. Kemudian yang berikutnya itu memberi teladan yang baik. Loh, kenapa teladan itu penting? Karena anak itu seorang makhluk yang paling pandai untuk meniru gitu kan. Betul. Anak itu sebenarnya cerdas itu loh. Anak itu begitu pinter dalam hal apa? Dalam hal meniru, copy paste gitu loh. Copy paste orang tuanya. Iya. Kemampuan anak yang hebat ini, makanya ya itu tadi bisa sesuatu yang positif, bisa negatif kan. Sesuatu yang positif kalau memang yang di copy pastekan hal yang positif dari orang tua. Tetapi bisa jadi yang di copy pastekan itu hal yang negatif ya, itu yang bahaya. Makanya teladan orang tua itu penting sekali. Karena apa? Karena menyadari bahwa anak punya kemampuan yang luar biasa, yaitu copy paste. Yang keempat, menggunakan kata-kata positif. Gitu loh. Pilih kata-kata positif, kata-kata yang penuh cinta, kata-kata yang memberi pengharapan, kata-kata yang mengangkat perasaan anak. Misalnya kalau anak misalnya baru mendapatkan suatu masalah atau musibah, ya bukan disyukur-syukurkan, bukan gitu loh gara-gara kamu begini-gini, bukan dibodoh-bodohkan. Iya. Sekarang coba kalau anak dapat ulangan jelek, anak nggak usah dimarahin loh, dia sudah merasa sedih kok. Iya, betul. Merasa kecewa. Iya, anak itu udah merasa kecewa loh kalau anak dapat nilai ulangan jelek. Jadi nggak perlu orang tua marahin lagi, percuma. Itu malah itu menjatuhkan harga diri anak dirinya, gitu loh. Betul. Justru berilah kata-kata positif, kata-kata pendukung. Contohnya gimana? Nah, kamu dapat nilai 4 ya, dapat 40 ya ulangannya. Iya Bu, nggak apa-apa. Itu artinya kamu belum maksimal belajarnya. Belajar kamu harus tambahkan lagi. Kamu harus lebih giat lagi untuk belajar. Mungkin banyak hal yang memang kamu belum pelajari atau belum kamu mengerti. Ibu yakin, semakin kamu belajarnya semakin giat, ibu yakin dan percaya pasti nilai kamu akan lebih baik lagi. Nah, ini ada suatu sugesti kan. Nah, sugesti kan bentuknya kata-kata positif juga pada anak gitu loh. Apalagi kalau yang ngomong orang tua, itu menjadi sugesti yang begitu kuatnya bagi anak. Nah, sebaliknya juga kalau kata-katanya negatif juga menghancurkan anak dengan luar biasa. Kemudian yang kelima, membangun konsep diri positif itu dengan cara apa? Memberi anak ruang untuk gagal. Seringkali orang tua tidak memberi ruang anak untuk gagal. Jadi ketika anak itu nanti dewasa, ketika anak mengalami kegagalan, dia merasa hancur habis-habisan gitu. Seolah-olah ketika dia gagal, sudah hidupnya sudah selesai. Ada seorang karyawan begitu ya, sudah bekerja, tetapi ketika dia mengalami satu kegagalan, mengerjakan satu proyek atau suatu tugas dari atasannya, ketika itu gagal habis-habisan dalam dunia pekerjaan, dia merasa hidupnya sudah selesai.
Itu kenapa? Karena ketika dia anak-anak, dia nggak pernah ataupun jarang diberi ruang oleh orang tuanya untuk mengalami kegagalan. Justru dengan kegagalan itu anak bisa belajar kan, minimal anak bisa merasakan perasaan sedih, kecewa, itu loh. Dan ketika dia mengalami itu kan, ketika anak-anak kan resikonya lebih kecil kan, karena masih ada pendampingan dari orang tua. Nah, bagaimana ketika anak udah besar, udah bekerja, sudah mandiri, dia akan sulit sekali mendapatkan itu. Nah, yang terakhir, membangun konsep diri positif adalah dengan percaya pada kemampuan anak. Ya, contohnya ya tadi ketika pasang tali sepatu. Kalau sering-sering nanti orang tuanya yang masangkan, ya sama aja kan kita tidak mempercayai kemampuan anak. Kan sekali ngomong begitu, alah kamu kalau pasang tali sepatu lambat gitu loh. Itu kan sama aja kita nggak percaya dengan kemampuan anak. Loh, faktanya begitu. Lah iya loh, faktanya begitu kan karena anak masih belajar, Bu, gitu loh. Nanti kalau anak sudah belajar pasti pinter, ya sudah gitu loh. Lah waktu belajar aja sudah nggak dipercaya, kan ya repot. Nah, itulah 6 hal itu yang bisa saya bagikan untuk bekal orang tua di dalam membangun konsep diri positif. Nah, untuk yang pertama tentang baterai kasih anak, itu nanti akan saya bagikan lebih detail lagi khusus tentang baterai kasih anak 2 minggu depan. Wah, sudah dikasih clue-nya ya, 2 minggu lagi apa yang mau dibahas. Iya, betul. Wah, mantap Pak. Mantap. Wah, nggak kerasa nih waktunya udah. Cepet banget nih kalau udah ngobrol sesuatu yang seru gitu ya Pak ya. 1 jam lebih, 1 jam 20 menit. Wah. Tapi nggak ada pertanyaan, tapi saya rasa semua udah pada jelas tadi ya Pak tentang ini ya. Kalau tadi ada pertanyaan tentang baterai kasih akan kita bahas 2 minggu lagi tentunya. Ya kita tunggulah 2 minggu lagi apa sih gitu baterai kasih ya. Apa anak itu dicas bagaimana seperti robot begitu kan, itu kan hanya masalah bahasa ya, masalah baterai itu bukan berarti baterai yang dilepas, baterai litium dan sebagainya, bukan masalah itu, tapi mungkin penjelasannya 2 minggu lagi lebih jelasnya. Ya oke. Paling tidak gambarannya beginilah. Nah, itu gambaran. Itu sama seperti kalau Anda sebagai orang tua lah, itu kan pasti punya handphone kan. Nah, kalau handphone aja loh, berapa kali Anda ngecas handphone Anda coba dalam 1 hari? Mungkin bisa jadi ada yang lebih dari 1 kali kan, bisa jadi ngecasnya 2 kali atau 3 kali kan, karena begitu seringnya dipakai gitu loh. Apalagi dengan zaman sekarang dengan adanya internet, baterai cepat sekali habis kan. Artinya berapa kali baterai handphone Anda dicas oleh Anda sebagai pengguna. Demikian juga dengan anak juga punya baterai kasih gitu loh. Dan baterai ini untuk apa? Untuk anak beraktivitas, untuk anak bersemangat, untuk anak bisa merasa percaya diri, untuk anak bisa merasa dia sebagai pribadi yang berharga, dan yang pasti untuk anak mempunyai konsep diri yang positif gitu loh. Sekarang bayangkan kalau baterai kasih anak itu kurang, sama ketika handphone Anda baterainya mau habis, pasti akan bermasalah sekali kan. Dan ketika baterainya benar-benar habis, apa yang terjadi? Handphone tidak bisa digunakan. Dan sama habis. Ketika baterai kasih anak juga habis, apa yang terjadi? Anak juga menuntut untuk diisi dalam bentuk apa? Dalam bentuk perilaku. Perilakunya pasti negatif. Jadi sebenarnya kalau orang tua melihat anaknya berperilaku yang negatif, ya bermasalah, itu artinya baterai kasih anak itu kosong. Dah, titik itu aja. Nah, itu ini, aja. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ada respon muncul pertanyaan. Ya, salam, saya Jono dari Selorjo Barat. Saya mau tanya sama Om Purnomo. Anak saya cewek umur 14 bulan. Dia sudah lancar berjalan tapi belum lancar berbicara. Yang saya mau tanyakan, hal apa saja untuk membangun konsep diri yang baik pada anak umur segitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, ini respon yang baik nih Pak. Iya, gini, 14 bulan ya berarti masih tua anak saya. 1 tahun 2 bulan. Iya, gini. Jadi gini, sebenarnya ketika anak itu baru lahir, di dalam otak anak itu sudah terprogram atau sudah terjadwal lah gitu, bahwa di usia berapa bulan anak akan belajar untuk berbicara, untuk belajar hal ini dan hal itu sudah ada programnya semua itu. Dan kalau saya membaca dari literatur yang saya ketahui, Pak, waktu yang paling tepat anak untuk belajar berbicara secara verbal gitu ya, itu di usia sekitar 11 bulan, 12 bulan. Itu adalah peaknya
posisi puncak. Bagaimana anak itu punya kecerdasan luar biasa untuk menyerap bahasa itu ketika usia 11 atau 12 bulan. Itu tertingginya. Kalau setelah posisi 11-12 bulan itu dilewati, dia kemampuannya akan menurun. Dalam menyerap, dalam belajar itu mulai menurun. Sampai akhirnya terus dia menurun. Jadi posisi emas ini nggak boleh terlewatkan seharusnya. Kalau usianya sudah 14 bulan, memang sudah lewat daripada posisi peaks-nya, posisi puncaknya gitu ya. Nah, apa itu terlambat? Ya belum terlambat sekali memang. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, apakah di usia-usia 6-7 bulan itu anak lebih sering diajak berbicara enggak? Itu aja sebenarnya. Pada dasarnya anak itu punya kemampuan yang sama loh untuk bisa mampu berbicara, itu punya kemampuan yang sama. Karena anak ketika masih kecil itu ya seorang peniru gitu, seorang copy paste. Contoh paling mudah lah, kenapa anak bisa berjalan pakai kaki? Karena anak melihat orang dewasa berjalan pakai kaki. Coba kalau Anda nggak percaya, silakan. Anda punya anak ya. Sejak anak itu lahir, semua orang dewasa yang ada di ruangan itu nggak boleh jalan pakai kaki. Jalannya ngelesot. Kayak suster ngesot. Jamin pasti anak juga akan ngesot. Iya, jadi anak itu meniru. Jadi sama ketika anak itu berbicara pun, anak juga meniru. Meniru siapa? Ya meniru orang-orang yang di sekelilingnya berbicara. Itu sama kayak stimulus kan. Stimulus ya kan. Stimulus. Ketika anak seringkali distimulus dalam hal berbicara, anak juga akan berbicara. Pasti. Jadi sebenarnya pertanyaan saya tuh, seberapa sering orang tua ataupun orang di sekeliling anak itu mengajak dia berbicara? Loh Pak, bayi kan belum bisa merespon. Memang, kita kan dalam konteks bukan untuk berkomunikasi meminta jawaban anak kan, tetapi mengajari anak untuk berbicara kan. Jadi memang kita nggak membutuhkan jawaban anak gitu loh. Aduh anakku gantengnya, anak ini hebat banget kan, kita nggak meminta jawaban anak. Iya, aku kan anaknya papa, kan nggak begitu gitu. Kita hanya ingin berinteraksi gitu kan, agar anak termemori, agar anak punya data yang banyak tentang cara berbicara dan lain sebagainya. Dan yang penting anak punya vocabulary kan, kosakata kan. Itu yang penting kan, kosakata. Semakin banyak kosakata yang disampaikan orang tua kepada anak, meskipun anak tidak merespon atau belum merespon, itu bukan masalah. Justru itu adalah anugerah bagi anak untuk mengisi begitu banyaknya vocabulary. Saya punya teman ya, dia punya anak usianya 3 tahun. Dia bisa menguasai, bisa tahu loh vocabulary yang orang-orang dewasa. Sampai orang tuanya itu sampai kaget. Loh, kamu ngerti tuh artinya ini? Tahu mah. Hebat banget. Kenapa? Ya anak ini terstimulus dari orang tuanya. Orang tuanya sering ngomong begitu-begitu, anak merekam. Dan itu benar-benar dipahami oleh anak bahwa kok menyerap, bahwa kosakata begini. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang dilakukan? Perbanyaklah Bapak atau Ibu untuk mengajak anak itu berbicara. Udah itu aja. Meskipun anak belum bisa merespon dengan baik, nggak masalah, tetap ajak anak itu berbicara terus. Sebanyak mungkin. Kalau perlu nggak cuma berbicara aja, bacakan dongeng. Bacakan buku cerita, itu kan menambah vocabulary juga, menambah kosakata juga kan. Otomatis yang dibacakan ya cerita-cerita anak lah, bukan komiknya orang dewasa yang kosakatanya itu terlalu tinggi. Ya cerita-cerita anak yang biasa itu kan kosakatanya nggak terlalu sulit. Pasti anak cenderung ketika dibacakan oleh orang tuanya cenderung melihat wajah orang tuanya kan. Nah, dia melihat mimiknya orang tua gitu loh. Ketika ngomong ini bagaimana wajahnya, itu kan menyangkut suatu perasaan, suatu emosi, gitu kan. Akan lebih bagus lagi begitu ketika membacakan seperti kita bermain peran gitu loh. Kalau di dalam cerita itu kata-katanya lembut, ya kita ngomongnya lembut. Ketika di situ ada sedikit emosinya marah misalnya, yuk kita agak meninggi nggak apa-apa. Tapi anak bisa melihat, oh ini toh. Itu mengenalkan juga tentang emosi. Emosi kepada anak itu perlu dikenalkan sejak dini agar anak itu ngerti. Jangan sampai anak itu merasakan sesuatu nggak nyaman di hatinya. Ya ketika anak sudah mulai sekolah gitu ya, tapi dia nggak ngerti apa ini perasaan itu. Misalnya contoh kecewa, ya kan, ketika nilainya jelek, itu kan nggak nyaman di hatinya anak. Tetapi anak nggak ngerti perasaan apa loh ini yang ada di hati saya. Kadang anak ditanya bingung, kenapa? Bukannya dia nggak bisa jawab, tetapi memang dia nggak ngerti ini perasaan apa. Padahal itu perasaan kecewa misalnya. Nah ini kan penting kan,
perlu diajarkan tentang mengenal yang namanya emosi pada anak sejak dini ya perlu sekali agar anak ketika dia besar mengerti apa yang dirasakan dalam hatinya itu diungkapkan dalam bentuk suatu kosakata yang benar. Jadi itu Pak atau Ibu yang bertanya tadi bahwa kita harus lebih sering lagi mengajak anak itu berinteraksi, berkomunikasi secara verbal. Itu aja kan. Siap. Nggak ada yang lainnya kok, cuma itu aja. Karena kita yakin anak adalah seorang peniru yang paling hebat. Jago ya. Oke, karena jago, waktu sudah menunjukkan harus berakhir. Wah, tapi banyak ilmu yang didapat hari ini tentang bagaimana mengasuh anak nih, Pak. Terima kasih Pak Purnomo, saya juga merasa diberkati hari ini. Sama-sama. Dan tentunya kita ketemu lagi ya 2 minggu lagi Pak Purnomo ya. Mungkin ada pesan untuk untuk sobat-sobat Blessing semua sebelum Pak Purnomo turun dari udara sih, turun dari udara sih. Oke. Ya, saya hanya pesan pada Bapak Ibu semuanya yang benar-benar mencintai anaknya dan berharap anaknya bisa sukses di masa depan mereka. Fokuslah kepada pondasinya saja. Nggak usah fokus dengan aksesorisnya lah. Fokus dengan pondasinya anak. Ini yang perlu dilakukan oleh orang tua dengan sungguh-sungguh, yaitu konsep diri anak yang positif. Buatlah anak merasa dirinya berharga. Buatlah anak merasa dirinya itu hebat. Buatlah anak merasa dirinya itu benar-benar anak yang punya kemampuan yang luar biasa. Berilah kata-kata positif pada anak. Nah, Ibu yakin kamu pasti jadi anak yang hebat. Kamu pasti jadi anak yang luar biasa. Berilah semangat seperti itu. Jangan sebaliknya. Itu aja. Ini hal yang sepele kok. Dan saya yakin kalau orang tua melakukan itu secara konsisten terus-menerus, saya yakin pondasi anak akan positif, konsep diri anak pasti akan positif. Gitu aja. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Pak Purnomo buat waktunya. Tentunya sangat memberkati kami semua.